Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik ya. Ini PKS tolak usung Kaisang jadi wali kota Depok ya. Jadi calon wali kota Depok, bukan orang Depok tiba-tiba ke Depok. Ini kritikan luar biasa begitu ya. Ketika kita berbicara demokrasi sebenarnya sah-sah aja, tapi perlu diingat bahwa kalau tidak tahu situasi dan kondisi Depok, ngapain kita harus di situ begitu ya? Padahal Depok itu adalah lumbungnya, tahu sendiri siapa mereka begitu kan? Ya tentu PKS disinilah yang menguasai di situ begitu. Jadi kita lihat bahwa demokrasi kita sebenarnya sah-sah aja begitu. Ada memang anggota DPR ya, kadang tidak sesuai dengan dapilnya begitu kan? Dapilnya daerah lain lalu kemudian ya mengambil daerah lain, bisa saja seperti itu begitu kan, karena kita lihat saja bagaimana aspek ya kehidupan masyarakat hari ini kalau kita melihat politik begitu kan ya, banyak yang nimbrung di situ begitu kan. Jadi artinya kalau tidak sesuai dengan daerahnya, bagaimana untuk memimpin ya, berkenalan dengan masyarakat begitu kan, warga mana begitu kan ya, itu akan agak sulit sekali begitu. Tapi ditentang oleh PKS. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, PKS tolak usung Kaisang jadi wali kota Depok ya, calon wali kota Depok, bukan orang Depok tiba-tiba ke Depok. Ini banyak sekali kritikan ini. Apa Depok ya nirkader yang berpotensi hingga harus orang luar memimpin. Itu Moldok bukan anggota Demokrat bisa gugat PKDMA. Itu masa kerja KPK yang gak ada kaitannya sebagai inkonstitusi. Apa ini maksudnya? Depok punya Jokowi ya, warga Depok asli ngontrak. Apa maksudnya ini? Apa urusannya mah ini? Orang Papua juga boleh terdaftar, Aceh juga silahkan ini. Bocil bisa apa ini? Mulai panik makin jarang piknik. Ini politik bos, ini jangan munafik. Ini banyak sekali kritikan kepada Partai Nasdem begitu ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan hari ini begitu kan. Yang namanya demokrasi itu sebenarnya sah-sah aja memimpin dimanapun begitu kan. Tetapi ketika dia memimpin ya di daerah yang kemudian bukan daerahnya sendiri, bagaimana untuk menyapa warganya di situ begitu ya. Ya tahu dirilah, betul itu betul ini. Bravo buat PKS, mantap. Prestasi Kaisang apa? Ini balasannya nyeleket banget ya. Ke kampung gue aja dulu tuh ikut ya pemilihan RW, kalau menang lanjut lurah. Jadi demokrasi kita bisa saja nanti punya dinasti kekuatan terbesar dalam politik begitu. Pak Jokowi bisa menjadi raja di situ begitu ya. Bocah ingusan nol pengalaman politik kayak masnya bisa harap apa? Jadi ketua RT aja dulu. Ini kritikan dari netizen begitu, banyak sekali pro dengan kata. Tapi ketika berbicara demokrasi sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tetapi kita lihat saja perkembangan, apakah bisa nyongsep atau bisa menang begitu kan ya. Ini kalau bukan orang Depok tiba-tiba ke Depok, namanya Kaisang ya. Ini dong ini. Mantang-mantang anak presiden ya, jangan aji mumpung lah ya. Ini kan kita lihat begitu perkembangan politik begitu ya. Keluarga ini apa istimewanya sih ini? Kaisang bukan siapa-siapa. Kalau bukan anak presiden, tolak oligarki. Wah, banyak sekali kritikan-kritikan begitu ya. Tetapi saya tidak paham apa maksudnya ini begitu. PKS nggak mau kalau partai lain mau. Gimana? Jadi berkontestasi secara akal sehat itu penting sekali begitu kan. Tetapi di Jawa Barat kan lumbungnya PKS begitu kan. Di Jawa Tengah lumbungnya itu adalah PDP. Saya rasa kalau Kaisang lebih baik ya jadi wali kota Solo begitu kan, yang menggantikan Gibran ya biar ke ke kiprah gubernur, bisa saja kan seperti itu. Itu kan menarik begitu kan ya. Ini jangankan Kaisang, Jokowi pun akan tumbang diusung jadi wali kota Depok. Bisa saja begitu, karena desainnya sangat kental sekali begitu ya. Partai pengusung koalisi perubahan nyatanya Depok 20 tahun gak ada perubahan di infrastruktur dan pembangunan kota. Sekarang ada ngusung Kaisang di wali kota Depok 2024 ya. Mulai panik, sudah merasakan nikmat bertahun-tahun dengan APBD Depok. Kita tunggu saja bagaimana nanti begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. PKS tolak usung Kaisang jadi wali kota Depok ya, calon wali kota Depok. Bukan orang Depok tiba-tiba ke Depok.
Ini ya kritikannya. Ini dikutip dari Gelora Media ya. Wakil Ketua Dewan Suro PKS Hidayat Nur Wahid menanggapi Kans putra bungsu dari Presiden Jokowi Kaisang Pangarep maju di Pilwal Kota Depok ya. Bahkan ya sinyal Kaisang bakal maju di Depok menjadi sorotan setelah beredar spanduk bertuliskan saatnya Kota Depok dipimpin anak muda. Kami mendukung Kaisang menjadi wali Kota Depok di 2024. Ya, HNW mengaku PKS tidak berminat mengusung Kaisang di wali kota Solo ya, di wali kota Depok ya. Pertama kita tidak berpikir ya mungkin mencalonkan Mas Kaisang Depok ya. Kalau beliau ya bukan orang Depok, bukan orang PKS dan nggak punya track recordnya di Depok. Aneh juga tiba-tiba ke Depok, kata HNW di gedung DPR ya. Bahkan ya Wakil Ketua MPR ini mengaku heran dengan pihak yang mendorong ya Kaisang maju di Pilwali Kota Wali Kota Depok. Bahkan ya saya kira beliau juga bingung-bingung tuh kok ada yang nyolorin ke Depok. Wajarnya kalau beliau tuh di Solo, sedikit kalau keluar dari Solo mungkin ya Klaten, Sidoarjo ya, Boyolali, ucap HNW. Artinya kalau kita melihat bahwa ya dalam peristiwa ini begitu ya, ya lebih baik di daerahnya itu lebih memungkinkan, lebih terkenal di situ kayak si Gibran ini begitu kan ya. Jadi mau tidak mau kita harus tunggu saja bagaimana perkembangan politik hari ini, bisa saja begitu kan untuk menjadi calon ya wali kota Depok begitu. Tetapi saya rasa inilah politik kita begitu kan, bahwa ya gampang sekali seperti Kaisang begitu kan. Karena masuk ke PDIP sana bisa bertarung di situ dengan PKS begitu ya. Aju nyali seperti itu begitu kan, pasti didebatkan, pasti ada bagaimana kita menjalankan visi dan misi dan gagasan-gagasan yang ada kan, kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya Selamin bisa saja itu terjadi begitu ya. Bahkan ya mungkin nanti kakaknya Gibran mungkin jadi gubernur. Kalau dia jadi wali kota kan seterusnya, tutur dia. Lebih jauh HNW mengusulkan jika Kaisang benar serius ingin terjun ke politik dan menjadi kepala daerah, sebaiknya ia maju di daerah asalnya yakni Solo. Ya jadi hebat begitu kan. Wali kotanya Solo itu adalah Kaisang. Ya, terus gubernurnya di Jawa Tengah itu adalah Gibran ya. Ini kan lucu, nanti koordinasinya gimana begitu ya. Ya, pasti canggung dalam dunia politik begitu kan. Ya, tetapi ini kan bagi orang berspekulasi, wah ini seperti apa nanti begitu kan, di Jawa Tengah bisa-bisa ya bisa menjadi ya dinasti di situ begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu. Tetapi menutup kemungkinan ini menjadi tantangan besar ketika Gibran digadang-gadang menjadi salah satu calon ya. Katanya wakil presiden, katanya wakil maju sebagai gubernur DKI dan sebagainya begitu. Ini tantangan untuk di luar di situ begitu ya. Bahkan Solo adalah tempat beliau, kalau Depok kan ya gitulah, beliau juga akan orang Depok. Saya rasa sudahlah beliau mencalonkan di Solo saja, biar Depok diurus ya yang lain ya, tutup HNW. Ya bisa saja seperti itu. Ini beritanya dikutip oleh kumparan.com ya. Ini menarik sekali begitu ya, tetapi kita lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini begitu ya. Jadi kalau misalnya si Kaisang lalu kemudian untuk menjadi wali kota Solo ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Tetapi dalam demokrasi juga sah-sah aja. Tapi mungkinkah ya akan memenangkan itu begitu kan. Jadi kan sudah banyak misalnya tersebar begitu di mana-mana begitu, apalagi PSI begitu ya. PSI sudah mendorong di situ begitu ya. Jadi kita melakukan hal ini kalau kita ya sah-sah aja. Kenapa PSI selalu terdepan begitu kan, dikait-kaitkan seperti itu tapi nyatanya nol begitu ya. Ya, itulah akibatnya begitu kan. Karena mungkin ya PSI kan memang partai yang kemudian gimana ya mengatakan ya basisnya adalah anak muda tapi tautannya kok seperti itu begitu ya. Tidak mempengaruhi anak muda yang kemudian ya misi-visinya tidak jelas di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.